Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video yang biasanya saya sharing, biasanya saya membahas tentang sholawat, kemudian positive thinking, kemudian self development. Nah, untuk pembahasan yang sekarang nih, saya membahas tentang bagaimana sih caranya mengundang keajaiban sholawat. Oke, lanjut aja ya. Teman-teman, sahabat saya bertanya ya, saya udah ngamalin sholawat nih, udah pagi, siang, malam, udah ngamalin sholawat, tapi kok keajaibannya belum datang-datang gitu. Aku pengen dong kayak yang lain dapat keajaiban sholawat. Nah teman-teman, apakah di dalam pikiran kalian itu selalu menanti-nanti, atau apakah fokusnya itu ke masalah yang kalian hadapi? Misalnya gini, kita tuh pengen bergelimpahan gitu ya, pengen semuanya ada, pengen berkecukupan, tapi kita fokusnya ke hal yang sebenarnya kita rasakan, hal yang memang belum terjadi gitu ya. Misalnya nih, ada teman atau beberapa orang yang punya masalah dengan hutang. Nah, pengen dong hutangnya itu mudah untuk dilunasi Allah, lancar rezekinya untuk melunasi hutang. Pengen banget gitu ya hutangnya lunas, pengen banget gitu terbebas dari hutang, tapi pikirannya ya ke hutang itu. Jadi mikirnya itu, fokusnya itu pikirannya ke hutang terus. Jadi ya itulah yang terjadi gitu teman-teman. Jadi fokusnya kita itu jangan ke hutangnya, tapi fokusnya itu ke hal yang lain. Misalnya fokusnya ke pekerjaan yang sedang kita lakukan, fokusnya ke rezeki yang kita dapatkan, kita syukuri, mau besar mau sedikit kita syukuri aja gitu kan teman-teman. Jadi bukan ke hutangnya, tapi ke hal yang lainnya gitu, ke hal-hal yang positif, seperti ya kita sedang berusaha, kita membayangkan dan mendapatkan rezeki yang berlimpah gitu. Jadi fokusnya jangan ke hal hutangnya. Atau misalnya aku pengen nih lulus dalam pekerjaan A, tapi kok aku dalam tes gagal terus ya. Nah itu dia teman-teman, fokusnya ke gagal terus. Jadi ya itu yang terjadi. Jadi usahakan, sangat-sangat perhatikan pikiran apa yang terlintas di benak teman-teman semuanya. Hindari hal-hal yang memang itu nggak bagus gitu buat pikiran kita. Dan itulah yang terjadi teman-teman, fokus intinya adalah husnuzon, fokus. Nah bagaimana sih caranya keajaiban datang selain dari fokus yang hal yang lain? Caranya adalah kita lepaskan, kita jangan mengingat-ingat apa yang sudah kita inginkan. Misalnya nih pengen rumah impian, pengen mobil impian, pengen pekerjaan impian, kita terus aja mikirin kapan. Jadi ya kita tidak menikmati prosesnya, karena menunggu terus kan, menunggu itu sesuatu yang nggak enak, bener nggak? Jadi ya fokusnya itu ke hal-hal yang lain gitu. Misalnya caranya gimana ya, pengen punya rumah yang sesuai dengan impian kita, usahanya apa ya? Oh oke lah, saya mau jualan aja nih, oke lah saya mau jualan online aja, atau apapun itu gitu ya, fokusnya ke hal yang lain aja. Dan teman-teman, sudah Allah pastikan bahwa bersolawat itu adalah sebuah ibadah yang tidak pernah Allah tolak gitu ya, seperti ibadah yang lainnya. Nah dari situ sahabat Rasul bertanya, berapa kali sih Rasul saya harus bersolawat? Apakah sepertiga? Terserah, kalau lebih banyak lebih baik. Kalau begitu setengahnya ya Rasul, apakah itu bisa? Terserah, tapi lebih banyak lebih baik. Ya sudah ya Rasul, saya ingin bersolawat seluruh waktu saya untuk bersolawat kepadamu. Nah itu yang terbaik. Dan semua masalah,
semua hal yang ada padamu akan terselesaikan. Nah, itu kan janji Rasul ya teman-teman. Sering bersolawat, maka tidak ada hal yang mustahil, bahwa sesungguhnya apabila dalam kesulitan pasti akan mendapatkan kemudahan teman-teman. Jadi banyak-banyaklah bersolawat. Mau itu kapanpun, solawat apapun, itu semuanya bagus kok. Yang penting sih kita niatnya adalah untuk selalu ingin mendapatkan pertolongan Rasul. Tapi kok kenapa sih minta rumah, minta pekerjaan, minta sesuatu yang bersifat materi, mintanya sama Allah, mintanya sama Rasul? Ya memang seperti itu teman-teman. Apa kita harus minta sesama manusia? Apa kita harus meminta atau berharap kepada makhluk? Yang itu pasti membuat kita kecewa. Hal yang paling pedih di dunia ini adalah berharap kepada sesama manusia. Jadi ya kita berharapnya sama Allah aja. Berdoa, tidak putus asa, dan bersolawat. Ada sahabat bertanya, solawat berapa kali? Solawat 1 kali, bahkan Allah bersolawat 10 kali. Solawat 10 kali, bahkan Allah solawat 100 kali. Solawat 100 kali, bahwa Allah salawat 1000 kali. Jadi teman-teman, gak ada tuh yang namanya rugi dalam bersalawat. Gak ada tuh kita akan kecewa terhadap kita melakukan riyadhah salawat. Yang ada malah kita dipermudah urusannya, dilancarkan segala hajat kita teman-teman. Karena doa kita itu didengar Allah, didengar Rasul gitu ya. Jadi aku punya cerita ya teman-teman. Ini salah satu keajaiban sholawat yang teman saya rasakan. Waktu itu saya lagi ngekos di daerah Bandung. Nah, di daerah Bandung saya ngekos berdua sama teman saya. Kemudian di kosan itu ada tetangga baru. Ceritanya ibu-ibu lah sekeluarga gitu ya. Ada anaknya, ada suaminya, ada ibunya. Jadi mereka sekeluarga semuanya. Nah, ketok-ketoklah ke kosan kita gitu. Minta tolong untuk belanja kebutuhan untuk di kosannya. Jadi kita itu berdua ya menolong tetangga gitu ya, nggak ada pikiran negatif kayak gimana gitu ya. Kita nolong aja nih, nolong ibu-ibu ini ke pasar baru, ke tempat swalayan gitu ya, tempat-tempat kayak baju, kayak semua peralatan gitu. Kemudian dalam perjalanan si ibu-ibu itu ngobrol ya ke saya. Neng boleh nggak minjem handphonenya gitu? Oh iya bu silakan. Oh handphonenya sama ya kayak sama suami saya, kata si ibunya gitu. Oh iya bu, yaudahlah kita nyampe lah di tempat tujuan, tempat swalayan tersebut. Nah di situ si ibu itu berhenti dan minta untuk beli mukena. Ke pedagangnya itu bilang, bu pengen mukena yang paling bagus dong, katanya gitu, 5 aja. Kemudian si penjual itu memberikan, dan anehnya lagi nih ya, si ibu tadi itu bilang, bu nitip ya ini saudara-saudara saya di sini dulu, saya mau ngambil uang dulu ke ATM gitu ya. Dan tanpa saya sadari, saya menyimpan pin ATM saya itu di handphone yang ibu-ibu tadi pegang. Dan si ibu itu bertanya, Neng pin ATM-nya berapa? Oh itu bu ada di kontak saya namanya pin. Dengan polosnya itu ya saya ngasihin aja tuh handphone itu pin gitu ya. Dan kita berdua nunggu, lama banget tuh ya. Dan curiga dong si ibu-ibu pedagangnya, Neng mana si ibu yang tadi? Kita pun menjawab, bu sama kita juga lagi nungguin si ibu yang tadi, HP saya juga dibawa sama si ibu yang tadi. Lah kok bisa, Neng kenal di mana? Saya kenal di kosan bu, tadi minta tolong ke sini pengen belanja. Ampun Neng, ya udah, Neng ngekosnya di mana? Kata si ibu itu. Daerah Wastu Kencana bu. Ayo ibu anterin. Alhamdulillahnya si ibunya baik banget teman-teman, nganterin kita berdua yang sedang kebingungan gitu ya, di kota orang, di perantauan, nganterin ke kosan kita berdua gitu. Dan ngobrol sama si ibu kosnya, dan ternyata si ibu kosnya juga sama tertipu teman-teman, tertipu uang beberapa ratus ribu dengan modus yang sama. Jadi ya Allah gitu ya, udah saya akhir bulan, terus handphone saya diambil, ATM uangnya pun diambil gitu ya. Ya udahlah saya sabar aja gitu ya.
duh gimana ya, pengen nangis pasti dong itu ya, ya Allah sedih banget di kota orang gitu kan, mau minta tolong sama siapa, HP juga kan diambil gitu. Ya udahlah, saya dengerin lah Ustadz Agim waktu itu ya. Saya dengerin ceramahnya Ustadz Agim bahwa kita itu harus ikhlas dengan apapun yang terjadi di hidup kita, bahwa di dalam segala sesuatu yang ada di hidup kita, bahwa sesuatu yang terjadi, mau itu senang, mau itu sedih, mau itu kecewa, mau itu sedang mendapatkan musibah, pasti itu ada hikmahnya kok gitu. Oh seperti itu ya, ya udah saya ikhlasin aja, ya udah ya Allah saya serahkan padamu. Saya pun ya berhusnuzon pasti mendapatkan ganti yang lebih dari itu gitu ya. Kemudian saya bersolawat, ya udah husnuzon aja. Dan beberapa hari kemudian teman-teman, subhanallah sekali gitu ya, di kampus saya itu saya mendapatkan diskonan harga gitu, diskonan harga per semester karena saya tepat waktu menyelesaikan skripsi yang harusnya itu kebanyakan teman-teman saya itu bayar 2,5 juta untuk cas, dan saya tidak kena cas gitu, dan hanya segelintir orang yang tidak mendapatkan cas, dan termasuk orang yang beruntung tidak kena cas 2,5 juta gitu ya. Oh mungkin itulah jawabannya, bahwa kita harus ikhlas dan Allah ganti dengan yang lebih. Setelah itu kemudian saya dapat rezeki juga, jualan saya itu laris gitu ya. Waktu itu kan saya sambil jualan juga, dan jualannya lumayan laris banget gitu. Teman-teman kampus saya, teman-teman kelas saya itu membeli dengan saya dengan jumlah yang banyak. Dan saya bersyukur sih, alhamdulillah, dari semua musibah itu pasti ada hikmahnya gitu ya. Dan ya udah, selawat aja, jangan menunggu-nunggu kapan keajaiban itu datang gitu. Jadi husnuzon, selawat itu tidak ada ruginya kok teman-teman. Jadi yang belum mendapatkan hajatnya semangat ya, semangat dalam usahanya, semangat dalam salawatnya. Terima kasih teman-teman udah dengerin, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.